Itu memilukan ya, di mana peristiwa kekerasan seksual di dalam kampus. Mungkin para pejuang-pejuang ini akan menyampaikan pandangannya. Silakan. Tetap semangat. Jangan menyerah, meraih mimpi. Hidupku hanya untuk sosial. Hidupku hanya untuk peduli kemanusiaan. Kita lahir dari manusia. Hidup untuk manusia. Sandi Social. Hidup selalu bersosial. Sandi Social. Tetap bersosial. Salam Sandi Social. Salam sosial. Salam peduli kemanusiaan. Kita lahir dari manusia. Hidup untuk manusia. Salam Sandi Social. Makanya saya kan sedikit keras, saya dimusuhin segala arah lah saya ini. Tapi kan sikap saya sebagai negara nggak bisa, negara nggak bisa digituin. Terima kasih, hari ini kita bersama para pejuang, perempuan-perempuan tangguh. Hari ini ada peristiwa yang begitu memilukan ya, di mana peristiwa kekerasan seksual di dalam kampus. Mungkin para pejuang-pejuang ini akan menyampaikan pandangannya. Silakan Bu Dewan. Ya, yang paling penting adalah sebetulnya kita harus bersama-sama berusaha dan mengawal agar semua kasus tidak terhenti prosesnya. Ini adalah salah satu contoh, tapi di balik itu masih banyak catatan-catatan lain. Apabila kasus ini sampai berhenti, maka yang kita khawatirkan adalah undang-undang TPKS yang diperjuangkan juga tidak akan bisa berjalan. Jadi sebenarnya dalam proses ini sensitivitas dari penegak hukum diperlukan, karena ke dalam semua prosesnya undang-undang TPKS itu berbeda dengan pidana umum. Jadi proses pembuktiannya juga berbeda. Jadi sebetulnya keterangan korban dan juga satu alat bukti lainnya itu sudah cukup berdasarkan undang-undang TPKS dan tidak diperlukan bukti-bukti lainnya. Itu adalah proses yang diperlukan untuk polisi membawa kasus ini ke kejaksaan dan ke pengadilan. Saya sendiri adalah atasan dari korban ya, dari Rika dan Debbie, dan menurut saya ini harus betul-betul diperhatikan. Jangan sampai pendidikan tinggi yang namanya universitas, SIK Universitas Pancasila yang namanya Pancasila itu tidak menjalankan values atau virtue dari Pancasila di dalam kampusnya. Karena korban tuh harus dilindungi, bukan disisihkan, bukan dibuang-buang dan ditutup-tutupi hanya untuk jangan sampai kampus kita cemar namanya. Loh, yang mencemarkan siapa? Jadi hati-hatilah, jangan gunakan relasi kuasa untuk menekan dosen atau menekan tendik atau menekan mahasiswa. Kita harus sama-sama menjaga marwah dari perguruan tinggi. Kewajiban kita pada semua pihak siapapun itu, termasuk pada kepolisian, untuk ikut menegakkan keadilan dan kebenaran, terutama jika terjadi pelecehan seksual kepada kaum perempuan, kepada kaum yang tidak berdaya. Ada relasi kekuasaan di sana. Kita tidak ingin ini terjadi, karena bagi kita tanah air kita ini adalah ibu pertiwi. Kita menghormati kaum perempuan. Karena itu menurut saya, terutama di kampus-kampus seperti apa yang terjadi di Universitas Pancasila, itu bukan hal yang bisa kita biarkan, dan itu harus ada efek jerah untuk kita tidak melakukan hal seperti itu. Kampus adalah center of excellence. Excellence dalam karakter harus menjadi panutan bagi anggota masyarakat. Karena jika kampus bisa menunjukkan kemandirian ya di dalam suatu sikap yang bermartabat, maka itu akan diikuti oleh anggota masyarakat lainnya. Karena itu bagi saya, hal-hal yang terjadi, pelecehan seksual, kekerasan kepada kaum perempuan, ya haruslah kita hadapi dan tidak kita biarkan ya hal seperti ini terjadi.
dan berkembang terutama di dalam kehidupan kampus. Dalam penanganan kekerasan seksual, asas yang harus dipegang oleh semua pihak, terutama oleh penyidik, apalagi di kampus, adalah pro pada korban, bukan sebaliknya. Disitulah akan diwujudkan keadilan. Jadi mohon kepada semua pihak, pro pada korban harus dipegang untuk pertama kali sebagai landasan dalam respon. Pro terhadap korban. Ibu. Undang-undang TPKS sekarang menghadapi tantangannya. Apakah undang-undang ini bisa kita jalankan dengan baik atau justru ini menjadi undang-undang yang mandul? Kita berharap agar betul-betul para perempuan di luar sana bisa mendapatkan keadilannya dengan memakai undang-undang TPKS. Jangan sampai ada normalisasi kekerasan, pelecehan terhadap perempuan di kampus karena kampus merupakan benteng dari moral bangsa. Apabila benteng kita tidak kuat atau apabila benteng kita runtuh, dapat dibayangkan anak-anak masa depan bangsa ini akan tetap menormalisasi kekerasan, pelecehan, dan tentunya juga tabiat-tabiat buruk lainnya karena petinggi-petingginya memberi contoh yang tidak baik kepada anak didiknya. Jadi stop kekerasan terhadap perempuan, terutama sekarang ini di lembaga-lembaga yang menjunjung tinggi moral bangsa. Terima kasih. Pak Presiden, sekarang ini krisis perlindungan terhadap perempuan. Mohon diperhatikan. Dan perempuan-perempuan Indonesia tetap semangat, jangan pernah takut apabila terjadi pelecehan dimanapun, langsung melaporkan. Terima kasih. Ya, kekerasan dalam kampus ini adalah sebuah kejahatan yang nggak bisa ditolerir. Stop kekerasan terhadap perempuan. Kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan. Ini perempuan-perempuan tangguh semua nih. Ini juga nih, ini tuh Bu Eva tuh. Oh, ini jagoannya tuh dulu tuh.